Jangan coba-coba ganti nomor HP WH email saat gagal bayar di pinjol. Karena ada beberapa hal yang akan terjadi pada kalian. Ya, simak baik-baik dari awal sampai akhir agar kalian paham betul apa sih sebenarnya yang terjadi ketika kalian mengganti nomor HP, WA, dan email. Penyebab nasabah yang meminjam uang di pinjol lalu saat menjelang tanggal jatuh tempo, ada yang berupaya untuk mengganti nomor HP, WA, dan email. Ya, kenapa harus seperti itu? Nah, ini pertanyaannya, kenapa harus diganti? Ini ada beberapa hal yang akan terjadi pada kalian ketika kalian sudah berupaya mengganti nomor HP, WA, email tersebut. Nah, penyebabnya salah satunya ini akan saya bacakan. Ketika satu hari atau saat jatuh tempo pembayaran di pinjol, ada dua versi penagihan yang terjadi, yang dialami. Satu, yang menyebutkan nama aplikasinya, ya, cenderung hanya mengingatkan atau reminder atau hanya menanyakan. Tapi ketika dikirim penagihan yang versi kedua, tidak menyebutkan nama aplikasinya, foto profil WA-nya wajah orang yang menakutkan, isi penagihannya itu bisa membuat nasabah tersebut ketakutan luar biasa. Salah satunya nih saya bacakan. Bangsat, 30 menit lagi utang lu belum lunas, gua hubungi semua kontak-kontak darurat, tempat kerja lu buat bayarin nih utang lu. Dan yang bersangkutan sama lu buat teror sampai mampus. Nah, ini penyebab orang yang berutang di pinjol saat menjelang tanggal jatuh tempo dikirim penagihan seperti itu. Ya, makanya kalau orang yang sudah paham langsung ganti nomor HP, WA, email. Kenapa? Untuk mengurangi potensi kesetresan yang akan terjadi. Karena penagihan ini yang seperti ini tiada henti, teman-teman. Dalam waktu satu hari saja itu bisa sampai puluhan chat yang ganti-ganti nomor HP. Ya, foto profil WA-nya ganti-ganti, wajah orang yang menakutkan, tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau penagihannya yang menyebutkan nama aplikasinya, nah mereka itu hanya, halo selamat siang Bapak Ibu, kalian itu akan dibuat stres ketika menjelang tanggal jatuh tempo. Nah, makanya ini salah satu alasan kenapa banyak yang memutuskan mengganti nomor HP, WA, email, dan media sosial, ya. Kenapa? Untuk mengamankan data mereka. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ada nasabah yang sudah terlanjur tidak mampu bayar pinjol, berupaya mengganti nomor HP, WA, dan email? Yang terjadi yang pertama, salah satunya, si oknum DC pinjol akan kesulitan neror. Ya, mereka tidak bisa seenaknya lagi memperlakukan nasabah itu kayak binatang, kayak sampah, dikata-katain kalimat yang tidak pantas. Mereka itu bersembunyi di balik nomor HP yang ganti-ganti, bersembunyi di balik foto profil WA yang wajah orang yang menakutkan, gitu kan. Nah, kalau nasabahnya mengganti nomor HP, WA, dan email, mereka tidak bisa lagi neror. Ya, tentunya nasabah itu akan lebih tenang hidupnya, lebih bisa fokus bekerja, lebih bisa fokus nyari nafkah, daripada terus mikirin yang namanya teror yang isinya bisa merusak mental, merusak kesehatan, mengganggu kehidupan, dan akhirnya banyak yang mengakhiri hidup. Lalu selanjutnya apa lagi yang terjadi? Nah, ketika mereka atau tim penagih dari pinjol ini kesulitan neror nasabah, mereka akan dimaki-maki oleh bosnya. Ya, dimaki-maki. Karena apa? Tidak bisa menagih. Targetnya tidak tercapai, dan kemungkinan besar si oknum DC pinjol ini akan dipecat dari perusahaannya. Ya, itu yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, apakah nasabahnya kalau sudah mengganti nomor HP, WA, email dikategorikan lari dari utang? Tentu tidak, teman-teman. Ya, kalau alasan kalian mengganti nomor HP, WA, email hanya untuk menyelamatkan mental, menyelamatkan pikiran, menyelamatkan agar bisa lebih fokus mencari uang, mencari nafkah untuk hidup sehari-hari, itu tidak ada yang melarang. Dan di undang-undang juga tidak ada pasal-pasal yang melarang kalian mengganti nomor HP, WA, email saat tidak mampu bayar pinjol. Jadi tidak perlu takut, teman-teman. Ya, walaupun kata oknum DC pinjol, kamu lari dari utang dengan cara ganti nomor, pokoknya diproses hukum dan lain, itu omong kosong, teman-teman. Hanya untuk menakut-nakuti. Kalimat-kalimat template dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan rasa takut dari kejauhan. Ya, pembodohan itu ya, teman-teman. Jadi teror-teror yang dikirimkan oleh oknum DC pinjol itu pembodohan sebenarnya. Merusak mental nasabah, merusak pikiran. Mereka berlindung di balik nomor HP, di balik
tidak menyebutkan nama aplikasinya, di balik foto-foto profil WA yang menakutkan, itu pembodohan sebenarnya. Kamu itu sedang dibodoh-bodohi, sedang dikelabui oleh oknum-oknum DC yang memang kerjanya seperti itu, ya. Di balik nomor HP saja tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kalau mereka menyebutkan nama aplikasinya, aduh sopan, selamat siang Pak Bu, kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah berupaya mengganti nomor HP, mengganti WA email, maka selamat. Kalian akan hidup lebih tenang dan terbebas dari yang namanya teror. Si DC akan kesulitan lagi dan endingnya dia akan dipecat dari perusahaannya ya, karena tidak bisa mencapai target. Mulai saat ini nggak usah takut, kalian di bulan Juli ini gagal bayar pinjol di ratusan pinjol pun ya 1 miliar 2 miliar gak usah takut teman-teman. Gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Kenapa banyak orang yang gagal bayar di pinjol? Karena satu kali saja kamu melangkahkan kaki meminjam uang di pinjol sama dengan menuju kehancuran hidupmu. Orang yang berutang di pinjol akan gagal bayar pada waktunya. Cuman mungkin saat ini banyak mereka yang masih berpikir masih mampu bayar, masih berupaya bayar, itu hanya menunggu waktu saja. Suatu saat nanti dia akan gagal bayar pada waktunya dan akan menyesal di kemudian hari. Waspada, jangan coba-coba berutang di pinjol jika tidak ingin hidupmu sengsara seumur hidup. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.